Oke, sambil menunggu teman yang lain, mungkin langsung kita mulai saja. Cuma sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agak berhenti masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di pertemuan ke-6 hari ini, di mana pertemuan ke-6 ini kita membahas kelanjutan dari schedule management. Di mana untuk minggu lalu kita sudah ngebahas tentang plan schedule management, terus bagaimana define activity, lalu juga membuat perkiraan jadwalnya dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengestimasi waktu dan juga durasi serta develop schedule. Kita mulai kuliah kita dengan presentasi hari ini. Oke. Sudah kelihatan ya. Oke. Kita di hari ini kita ngebahas bagaimana sih kita mengestimasi waktu durasi dari project atau dari setiap activity di project kita. Sebelum kita mendevelop schedule dan juga mengkontrol schedule. Sedikit review di pertemuan kemarin, kita ngebahas tentang sebelum memasuki proses dari baik itu scope, schedule, cost, dan lain-lain, tetap dalam PMA itu kita mesti membuat planningnya dulu. Maksudnya apa? Kalau di sini ada plan schedule management, kita ngebahas bikin standar prosedur, SOP, metodologi, cara pengelolaan jadwal, dan lain-lain. Setelah kita plan schedule management, kita mendefine activity. Nah, define activity ini kita ambil dari WPS. Nanti muncul namanya activity list, dan di activity list ini kita men-sequence atau mengurutkan activity. Di mana kita buat seperti network diagram. Ini kan dari activity A sampai ke activity dari start sampai ke finish. Dan ini outputnya dari plan schedule management, ini adalah schedule management plan. Untuk activity juga outputnya adalah activity list dan juga activity attribute. Nah, untuk sequence activity, outputnya adalah network diagram. Nah, network diagram ini akan selalu dipakai selama jalannya project karena untuk melihat si keberlangsungan project, terutama untuk estimasi dari waktunya. Nah, jadi agenda pertemuan kita yang sekarang ini setelah kita mendefine activity, mendapatkan terus habis itu dapat activity list-nya, lalu kita mengsequence itu mengurutkan. Setelah mengurutkan, kita mengestimasi durasi dari waktu. Setelah dapat durasi waktunya, baru kita mendevelop. Develop artinya apa? Kita melihat nih, kira-kira kita combine semua inputan tadi, kita lihat kira-kira waktu penyelesaian proyek itu kapan sih? Dan kira-kira bisa nggak nanti kita manipulasi atau kita engineering lah istilahnya dari jadwal yang sudah kita buat tadi. Kita mulai di pembahasan kita yang pertama, yaitu mengestimasi durasi dari activity. Tadi seperti yang jelas sebelumnya, setelah kita mendefine, membuat activity list-nya, lalu kita mengurutkan activity, kita nih memastikan setiap activity itu berapa sih pengerjaannya. Misalkan
kita membuat, kalau di Telkomsel itu misalkan dia tower, bikin BTS baru lah, terkait site baru dan BTS baru. Kan setiap aktivitas ada part-partnya, misalkan untuk buat towernya sendiri, tower selesai, membuat masukin perangkatnya, lalu setelah perangkatnya masuk itu di instalasi terus commissioning, install softwarenya dan lain-lain. Nah itu kan setiap bagian itu ada waktu durasinya tuh. Nah, penentuan durasinya ini yang kita jelaskan di sini. Maksudnya gimana? Jadi penentuan durasinya itu ini berdasarkan apa? Nah, misalkan bangun tower itu kita mengestimasi waktunya sekitar 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena memang mungkin berdasarkan histori sebelumnya dan berdasarkan standar konstruksi untuk pembangunan tower itu butuh waktu sekitar 3 bulan dari fondasi sampai dengan towernya berdiri. Itu yang kita bahas di hari ini. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang bisa kita lakukan terkait dengan mengestimasi durasi. Dalam mengestimasi durasi pun di sini ada faktor-faktor perlu dipertimbangkan. Ada pertama law of diminishing return dan number of resource. Maksudnya gimana? Jadi belum tentu jika kita menambah resource atau menambah seorang tapi ada part tertentu yang nggak ditambah, itu akan menambah aktivitas efisiensi. Misalkan begini, kita ada seorang petani punya lahan 1 hektar, yang punya pekerjanya sekitar 15 orang untuk menggarap tanahnya tersebut. Nah, karena dia ingin cepat selesai penggarapannya, dia nambah lagi jadi 30 orang. Tapi ternyata toolsnya atau misalnya cangkulnya itu hanya tetap untuk 13 orang, ya otomatis 15 orang tambahan ini kerjaannya akan hanya bergantian aja, jadi nggak efektif gitu. Itu law of diminishing return. Advance in teknologi, nah ini kadang-kadang kalau memang kita teknologinya itu di-upgrade, otomatis mempengaruhi efisiensi dari sumber daya itu sendiri. Contoh misalkan, kalau bedanya apa sih 3G sama 4G, salah satunya adalah efisiensi di baterai. Handphone yang pakai 4G itu pasti baterainya masih lebih tahan lama dibandingin dengan di 3G. Kenapa? Karena proses scheduling dari sistem 4G itu lebih bagus dibandingin 3G. Nah itu salah satu advancing teknologi. Keempat adalah motivation of staff. Ini seperti jika orang bekerjanya berajakan itu adalah kerja di akhir-akhir. Jadi misalkan dikasih waktu pekerjaan 3 hari, kebanyakan pasti kerjanya di hari ketiga. Satu keduanya mungkin masih observasi dan lain-lain, tapi belum fokus, akhirnya waktu hari ketiga baru bisa kerja. Nah, ini salah satu yang dipertimbangkan terkait dengan kita mengestimasi durasi dari waktu activity. Nah, saat kita mengestimasi durasi itu, apa yang kita butuhkan? Ini inputnya adalah pasti project schedule management plan, scope baseline terkait dengan BS-nya, terus juga base dictionary dan juga work package-nya. Nah, terus ada lagi berdokumen. Nah, berdokumen ini misalkan ya apa yang kita butuhkan karena kita mengestimasi activity, ya kita ngambil dari sebelumnya yaitu sequence activity, berarti ada activity list dan juga ada network diagram di sini di project dokumen. Interface faktor dan juga proses aset itu maksudnya prosedur-prosedur yang template-template yang udah ada baku di perusahaan sebelumnya atau di saat project ini yang bisa kita pakai untuk mengestimasi durasi. Kayak tadi saya bilang, kerjaan untuk pembangunan tower misalkan butuh waktu 3 bulan. Dari mana? Karena memang standar atau lesson learn historical project sebelumnya seperti itu. Nah, historical project sebelumnya itu ngambil dari mana? Dari organizational process asset. Nanti kalau outputnya apa sih? Adalah durasi, estimasi dari durasi, hasil aksinya dan juga project document update. Nah, yang kita bahas di proses ini banyak kan nanti adalah tentang tools and tekniknya. Cara-caranya kita mengestimasi activity duration.
dari activity duration ya, basis of estimate atau durasi, estimasi di durasi, project dokumen update dari semua lesson register dan lain-lain, masuk ke project dokumen. Karena ini point of view-nya adalah kita masih di bagian proses group planning, jadi inilah proses merencanakan sebelum kita mulai eksekusi. Tapi ini juga selalu berulang, jadi saat sudah eksekusi pun nanti ada perubahan, balik lagi nih ke planning yang ini. Usaha tekniknya untuk mengestimasi durasi dari suatu activity itu pertama dengan expert judgment. Misalkan kita meng-hire expert atau konsultan untuk membantu kita mengestimasi durasi. Kedua, salah satu caranya adalah ini milih yang bisa jadi yang atas atau juga dengan analogi estimate. Analogi estimate itu maksudnya apa? Ini estimasi biaya, estimasi pekerjaan atau waktu pekerjaan itu berdasarkan kira-kira. Data-data mungkin yang kurang lengkap, tapi berdasarkan kira-kira. Makanya akurasinya untuk analogi estimate ini agak kurang presisi lah, agak kurang baik. Memang kebanyakan kenapa dipakai estimasi dari analogi ini? Karena biasanya untuk cepat-cepat, misalkan minta CPM-nya minta ke tim, tolong diestimasi waktunya berapa lama, sedangkan informasi yang didapat tuh masih belum lengkap, ya udah akhirnya kira-kira aja gitu. Cepat. Berikutnya namanya parametric estimate. Nah, kalau parametric estimate ini kita mengestimasi berdasarkan data teknis yang sudah pernah ada. Tadi misalkan ya pekerja dibutuhkan waktu instalasinya untuk pemasangan kabel 20 meter adalah 1 jam. Berarti kalau kita memasang 100.000 meter, nah, estimasinya adalah 40 jam karena tinggal dikalikan. Tapi ini apa maksudnya? Berdasarkan data yang bisa terkalkulate atau terhitung. Berikutnya adalah 3-point estimate. Nah, ini sebenarnya mirip seperti analog estimate, cuma ini lebih advance dan lebih detail, lebih terukur. Di sini ada 3 jenis estimasinya. Kita bisa memperkirakan pertama likely-nya, terus ada optimistiknya, juga pesimistiknya. Misalkan tadi kan tower itu, oh ya, most likely-nya misalkan 3 bulan. Bisa bikin optimis nih, optimisnya bisa jadi 2 bulan. Tapi pesimisnya berapa? Akhirnya biasanya bisa jadi 4 bulan. Nah, itu estimate. Nah, dari terbaik kita bisa ngukur nih estimasi real waktunya itu berapa sih? Nah, ini ada rumusnya. Pertama dengan triangular distribution, beta distribution atau program evaluation and review teknik. Bedanya apa? Kalau di triangular distribution itu jika data ini tidak memadai saat kita menghitung penilaian seperti ini. Dan kalau PERT digunakan jika data historis yang ada itu lengkap jika kita menggunakan estimating ini. Nah, yang sering dipakai itu nanti adalah ini, asumsi bahwa kita sudah punya data historis yang lengkap menggunakan beta distribution. Ini contohnya estimate. Jadi setiap activity diestimasi nih 10, 22, 22 misalkan. Nah, kita expected time-nya berapa? Ini menggunakan rumus tadi. Expected time-nya ini tadi optimis, ini most likely, ini pesimis. Tambah 4 kali most likely tambah bagi 6. 10 tambah 4 kali 22 tambah 22 bagi 6. Ini biasanya hasilnya 20. Sebentarnya. Nah, di sini ada hitungannya variance. Standar deviasi dan variance. Standar deviasi itu berarti pesimistik dikurang optimistik per 6.
Oke, ini berarti 22 10 bagi 6 sama dengan 2. Variansnya berarti dikuadratkan aja. 2 kuadrat sama dengan 4. Nanti buat apa sih fungsinya? Nanti fungsinya adalah untuk mengukur peluang atau probabilitas kemungkinan proyek sukses. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan time-nya. Lupa saya. Saya itu ya capture dulu. Gimana cara ceritanya? Di berikut adalah tentang 3-point estimate. Nah, metode tertulis berikutnya adalah bottom up estimate. Maksudnya apa? Bottom up estimate berarti kita mengestimasi waktunya. Terus itu dari bawah ke atas dari WBS yang sudah pernah teman-teman bikin. Jadi dari aktivitas terkecil dari WBS itu diestimasi sampai ke paling atasnya. Data analisis maksudnya adalah kita menganalisa, membandingkan jika misalnya contohnya penggunaan alat dengan manual dibanding otomatis, nanti waktu kerjanya lebih cepat yang mana sih? Nah, biasanya kan pasti lebih cepat yang otomatis. Itu makanya mendapatkan analisis. Nah, di step analisis berarti kita menentukan, menganalisa cadangan kontingensi terkait dengan waktu buffer atau buffernya. Decision making teknik ini seperti proses memutuskan sesuatu tapi berdasarkan data yang sudah kita himpun. Meeting ya ini standar biasa. Jadi kita menentukan semua tim kita pertemukan, kita minta tolong mereka untuk mengestimasi aktiviti dari durasi tersebut. Nah, outputnya nanti adalah activity duration estimate atau estimasi dari durasi activity itu, dan juga basis of estimate. Ini lebih kepada dokumen terkait dengan estimasi dari waktu activity project. Ada terkait activity atribut, assumption log, lesson register pasti akan diupdate terus. Nah, inilah bedanya dari standar dari pihak dari ini kan standar kita menggunakan PMI dari ya negara maju lah. Jadi kalau negara maju pasti apapun tuh terdokumentasikan, apapun tuh ada lesson learn-nya. Nah, itu bedanya dengan kita adalah kita iterasi lesson learn yang agak lemah. Apakah itu lesson learn ini yang bisa kita pakai untuk continuous improvement. Jadi kita minimal kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari project sebelumnya. Sudah mengestimasi nih durasi activity. Sekarang adalah kita mendevelop. Jadi kita sudah mengurutkan, sudah terdapat estimasi durasinya, activity-nya, dan juga kita sekarang mendevelop. Tujuannya apa? Mendevelop kita mencari tahu nih, nanti total waktu pengerjaannya dari awal sampai akhir itu berapa lama sih? Terus nanti bisa nggak? Nah, kita sudah dapat waktunya berapa lama? Ada nggak nih activity yang bisa kita cepetin, atau bisa jadi activity ini yang nggak boleh terlambat. Itu kita bisa melihat nanti ada istilahnya critical path. Juga mendevelop
mendevelop berarti kan mengembangkan, mengelola, mengengineering atau manipulasi waktu terkait dengan kondisi yang akan nanti dicapai. Nah, langkahnya bisa mendefinisikan milestone-nya, mengurutkan dan juga memperkirakan durasi. Nah, dalam develop schedule ini yang kita butuhkan apa? Ya tadi pasti input dari proses sebelumnya, dari tadi proses dari estimasi waktu, proses dari sequence activity, proses dari define activity, pasti masuk inputan sebagai input dari develop schedule. Dan juga proses dari sebelumnya, misalkan scope manajemen pasti masuk tuh inputannya yang ada di scope baseline ini. Ada agreement atau perjanjian. Nah, ini juga mesti dimasukin ke dalam schedule. Kenapa? Karena tadi project itu kan pas ini kita berpikirnya project yang besar. Project itu misalkan terkait dengan supplier atau vendor yang kita ada perjanjian kontrak dengan mereka. Nah, ini kita harus lihat nih, kontrak itu kan masih tercantum misalkan Telkomsel Huawei untuk instalasi BTS di site A, B, C, D. Durasi berapa lama? Durasi misalkan 1 bulan. Waktunya kapan? Misalkan di awal November. Ini bisa dilihat di agreement-nya. Kenapa? Karena bisa kita tentukan nih. Nanti jadwalnya itu bisa kita kira-kira, oh ternyata ini dia di November, dia targetnya 50 site, 50 BTS. Nah, itu sebagai inputan kita dalam mendevelop schedule. Outputnya nanti adalah schedule baseline terkait dengan network diagram dan juga total waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan project. Sama di sini juga kita akan fokus membahas tentang tools and tekniknya terkait dengan develop schedule. Ini secara data flow diagramnya, nanti develop schedule tuh buat apa sih? Nanti outputnya adalah schedule baseline untuk masuk ke project plan berikutnya. Nanti mungkin ada change request. Kenapa? Misalkan kita mendevelop schedule penyelesaian project tower ini totalnya misalkan 4 bulan. Tapi dari manajemen minta dipercepat jadi 3 bulan. Otomatis ada percepat, kita melihat mana nih aktiviti mana yang bisa dipercepat, mana yang mungkin karena ini dipercepat jadi butuh tambahan resource. Nah, butuh tambahan resource itu pasti mempengaruhi plan. Nah, plan itu butuh change request. Nah, change request nanti akan dianalisa, di perform atau kita change control. Project schedule update dan juga project dokumen update. Kenapa ya? Karena pasti namanya mendevelop pasti ada suatu hal yang mungkin dirubah. Berarti otomatis dokumen-dokumen project pun akan berubah terkait dengan apa? Activity attribute, assumption log, durasi, dan juga penting adalah resiko yang pasti akan sering ada setiap kita memplanning sesuatu. Itu kan tekniknya terkait dengan mendevelop schedule itu. Pertama adalah schedule network analysis. Kita mendevelop schedule berarti kita menganalisa nih tadi model jadwal, jadi itu network diagramnya, terus namanya nanti critical path methodnya dan segala macam. Berikutnya nih, ini yang kita bahas yang akan sering banyak kita intens adalah di critical path method. Critical path method namanya critical path, berarti ada jalur metode menentukan jalur kritis. Pada dasarnya ini kita melihat setiap activity ini nanti waktu penyelesaian project itu berapa lama sih, dan mana nih activity mana yang nggak boleh delay sama sekali. Nah, ini yang kita lihat di critical path, namanya critical path untuk jalur kritis. Kenapa? Karena bisa jadi activity ini yang mempengaruhi atau bikin semua total activity jadi terlambat. Contoh, teman yang membuat web development atau desain web, ada salah satu activity misalkan di bagian coding kan estimasi artinya adalah 3 minggu dengan jumlah programmer misalkan 3 orang. Tapi dari 3 orang itu misalkan 2 orang jatuh sakit, otomatis
dari 3 minggu itu terlambat nih. Jadi misalkan minggu, tapi ternyata ketika kita melihat dari develop schedule-nya, ternyata coding ini adalah activity yang sangat kritis. Jadi kalau ini terlambat, otomatis mempengaruhi seluruh punya project. Benar juga, ternyata setelah dia dari 3 minggu, terlambat 6 minggu, otomatis total pekerjaannya terlambat jadi darinya misalkan 3 bulan jadi 4 bulan. Tapi bisa jadi ada activity yang dia boleh terlambat karena dia tuh tidak critical. Misalkan aja akan ada activity design, ternyata ini tidak critical, dia walaupun terlambat seminggu masih bisa ada toleransinya. Nah tadi kita juga bisa menghitung nih toleransi dari suatu activity itu seperti apa. Nah, activity critical path ini menghitung early start, early finish, late start, early finish. Nanti akan saya jelaskan. Ini contohnya dari critical path method dari start sampai finish. Nah, biar lebih jelas nih. Ini nah seperti yang minggu lalu teman-teman lihat. Sambil saya dan ini tolong diperhatikan, mungkin juga bisa sambil dicoret-coret juga di rumah. Misalkan teman-teman sekarang, nah ini ada activity kemarin yang saya bilang activity dan juga predecesornya atau activity sebelumnya. Ini ada dimasuk di bagian dari sequence kan. Ini sequence nih. Yang di sequence activity minggu lalu. Sekarang ada estimasinya. Ini estimasinya. Estimasi durasi. Sekarang kita mendevelop menggunakan critical path. Caranya gimana? Pertama ini dulu, start dulu. Sorry. Start adalah mulainya berarti A karena kan nanti sebelumnya nggak ada kan berarti. Dan ini saya rekomendasikan betulnya seperti ini ya. Dalam kurung apa durasinya? Di 1. Tutup kurung. Lalu masuk activity setelah A adalah B. B sebelum A. Berarti B kurung 4. 4 itu apa tadi durasinya? Terus ada activity C sebelum A dalam kurung 3. Ada activity D dalam kurung 7. Setelah D ada E sebelum B. Ada E. Dan activity ada 6. Terus itu F ada C dan D. Berarti F di sini. Tapi total durasinya adalah 2. Terus ada G. G itu adalah E dan F. Berarti G di sini. Activity-nya adalah 7. Sudah H. H itu setelah D. Totalnya ada 9. Durasinya ada 9. Ada I setelah G dan H. Aktifnya ada 4. N atau finish. Nah, sekarang kita menghitung waktu penyelesaian proyeknya. Jadi bukan di total seperti ini ya. Jadi 1 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 6 2 7 9 4 bukan. Tapi gini. Ini mulai dari 0 tambah terusnya 1. Jadi 1. 1 ini dia ada jalurnya 3 berarti sini. 1 tambah 4 berapa? 5. Sini connect sini berarti 5 tambah 6 11. Nah, di sini ada 1 tambah 4, 1 tambah 3 4 8 ada 8 dan 4. Nah, ini tanda standarnya berarti
Ingetin ya, kalau kita ngitung ke kanan itu ditambahkan. Nanti kalau kita ngitung nanti ada namanya ngitung arah sebaliknya, reverse-nya, ini dikurangkan. Karena kita sudah ngitung ke kanan, kita ngitung kanan untuk nyari apa? Nyari tadi waktu total perjalanan proyek. Ini dan ini pilih yang paling besar karena kita ke kanan. 8. Ini 8. 8 tambah 2, 11. Nah, kebetulan sama, sebetulnya berarti 11. 11 tambah 7, berarti 18. 8 tambah 9, ini 17. Ada 17, 18, berarti kita butuh 18. 18 tambah 4, 22. Oke. Berarti ada waktunya ini adalah 22 hari. Nah, sekarang yang kita cari adalah critical path atau titik jalur kritis dari proyek tersebut yang nggak boleh di-delay. Caranya gimana? Kita hitung balik dengan tadi, tapi dikurangin. Ini ambil 22, dikurang 4, berarti 18. Nah, ini 18, berarti sini 18 juga. 18 juga. 18 dikurang 7, 11. Nah, 18 dikurang 9, di 9. Ini 11, ini 11 juga. 11 kurang 6, 5. 11 kurang 2, 9. Ini ada 5, ini berarti 5. 5 kurang 4, 1. Ini ada 9. Ada 9 juga kebetulan sama. Ini 9 juga berarti 9 juga. 9 kurang 3, 8. 9 kurang 7, ini 1. Nah, dari ada 1, 8, 1. Yang kita ambil adalah 1. Paling kecil, ini 0. Nah, cara ngitungnya gimana? Nanti kritisnya seperti ini. Ini setiap activity, ini ada contoh misalkan activity A ya. Di A tadi ada 1, atasnya ada 0, 1, 0. Nah, ini kalau dianalogikan seperti ini. Berarti ini early finish, ini early, kok early finish sih, early start, ini early finish, ini late start, ini late finish. Berarti IF-nya 0, IS-nya 0, IF-nya 1, LS-nya 0, LS 1. Kita menghitung namanya ada istilahnya float atau slack. Ini sama dengan ini adalah bawah kurang atas, berarti F dikurang IF, S dikurang IS. Nah, dalam konteks ini berarti kebetulan 1 kurang 1 atau kurang 0, berarti ini adalah 0, berarti slacknya nih 0. Nah, ini berarti slacknya atau floatnya 0. Ini juga 5 kurang 5, yang B 5 kurang 5 berarti 0. Yang E 11 kurang 11 atau 5 kurang 5 berarti 0 juga. Yang C 9 kurang 4 atau 8 kurang 1 berarti 7. Yang D 9 kurang 8 berarti ini 2 ya. 9 kurang 8 atau 2 kurang 1 berarti ini 1. 11 kurang 11, ini pasti salah. 10 ya. Ini 1. Ini yang G berarti 0 slotnya. Nah, activity kritis itu adalah yang IF dikurang F sama dengan 0. Berarti activity kritisnya adalah
A, B, E, G, dan I. So, kalau kita tuliskan berarti jalurnya dari itu dari A ke B, ke E, ke I. Maksudnya apa? Berarti activity A, B, E, G, I ini adalah activity yang nggak boleh terlambat sama sekali. Activity C dan D, F, H ini boleh terlambat nggak? Boleh, tapi sesuai dengan select-nya. Berarti C itu boleh terlambat 7 hari, D boleh terlambat 1 hari, F boleh terlambat 1 hari, 1 hari. Totalnya jadi berapa ini? 22 hari. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang bingung mungkin, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, saya mau tanya gini, Pak. Ini kan berarti total estimasi waktu pengerjaan proyeknya sekitar 22 hari, Pak. Yo. Nah, kalau kita pakai metode Scrum gitu, Pak. Nah, itu setiap sprint itu harus, maksudnya setiap sprint itu harus nggak boleh lebih dari 22 hari gitu ya, Pak. Maksudnya kita kayak, kalau biasanya kan Scrum yang sprint, setiap sprint 1 minggu sekali gitu kan, Pak. Nah, kalau Nah, ini. kasusnya kayak gini tuh, setiap sprint berarti harus masuk ke dalam 22 hari gitu ya, Pak. Oke. Jadi balik lagi ke awal. Jadi kalau yang kita bahas sekarang ini kalau menggunakan waterfall, bukan agile atau bukan scrum ya. Iya. Jadi kalau ini yang kita bahas bukan agile. Nah, nanti kalau agile itu nentuin waktunya nggak kayak gini dia. Tapi udah estimasi aja dari timnya. Oh, ini kayaknya total berapa lama ya? 22 hari. Jadi nggak pakai hitungan kayak gini. Oh, iya. Nggak pakai yang gini. Jadi 22 hari ya udah, berarti per sprintnya 22 hari gitu. Per waktu sprint gitu. Jadi Oke, Pak. beda ya Makasih, Pak. kalau ini. Oke, siap. Sama-sama. Pak, maaf ingin bertanya, Pak. Enggak, Mas Aldi. Yang itu Pak kan tadi pas bagian B, C, D itu yang menentukan LS sama LF tadi, Pak. Iya, benar. Nah, ketika yang D misalkan, Pak, kan itu 9 kedua kan, Pak? 9 kurang 7, 2. Ya, berarti pilihannya itu kan yang LS-nya ada 1, 8, sama 2. 1. LS-nya berarti 2, ES-nya 1, LF-nya 9, IF-nya 8. Nah, baik Pak, yang ingin saya tanyakan ketika kita pindah ke A yang itu, untuk menentukan LF-nya apakah sama yang terbesar atau tetap kita cari yang terkecil, Pak, seperti itu? Oh iya, sorry. Berarti kalau kita ngitungnya pas lagi mulai kanan, kita ngambilnya yang paling besar. Saat kita ngitungnya mulai ke kiri, kita nyari yang paling kecil. Jadi tadi kan ini ada 2, ada 8, ada 1 ya. Kita ambilnya yang paling kecil adalah 1. Berarti ini ada yang bilang A ini untuk LF-nya adalah 1. Ambil yang paling kecil, benar. Karena kita ngitungnya mulai ke kiri. Baik, Hitung Pak. mundur tuh, reverse. Terima kasih, Pak. Tapi kalau tadi, oke, sama-sama. Tapi kalau tadi kita mulai ngitungnya pas hari mulai awal yang ke kanan, berarti kita ngambilnya yang paling besar. Kayak contoh ini misalkan, ini ada 11, ini ada 10. Kita ambil yang 11. Ini juga ada 4, ada 8. Kita ambil yang besar, 8. Nah, tadi prinsipnya pas kita ke kanan itu ditambahkan semua. Jadi nyari yang paling besar. Pas kita reverse atau balik-balik itu kita berarti arah dari N ke start lagi. Itu kita berarti dikurangin dan juga nyari yang paling kecil. Kanan tadi tujuannya buat nyari waktu penyelesaian proyeknya. Kita pas ke kiri atau reverse itu nyarinya apa? Nyari critical path-nya, nyari waktu kritisnya. Seperti itu. Dan tadi benar pertanyaan sebelum yang pertama, kita memakai gini tuh ini karena ini menghitungnya dengan metode dengan waterfall ya, dan agile. Ya, Pak. Silakan ada pertanyaan lagi. Kalau enggak kita lanjut lagi.
teman-teman bisa coba lagi. Nah ini jawaban, ini gambar bagusnya. Kita KPT berarti dari A, B, E, G, I. Ya. Yang jenisnya berarti A, B, E, G, I. Aktiviti kritisnya yang LS dikurang IS atau sebaliknya LF kurang IF. Ini ya. Bawah kurang atas istilahnya. Itu yang total top atau slacknya sama dengan 0. Itu berarti adalah aktiviti kritis. Maksudnya apa? Aktiviti kritis berarti yang tidak boleh delay. Kenapa? Kalau delay berarti proyeknya akan jadi terlambat. Sedangkan tadi kalau aktiviti yang tidak kritis, artinya yang float atau slacknya tidak sama dengan 0, nah itu boleh terlambat, tapi dengan harus sesuai dengan slacknya. Nah, ada lagi metode berikutnya namanya change critical chain method. Ini kalau ini ditambahkan buffer dari setiap jalur project. Kayak tadi ada buffernya di sini, ini ada buffernya di sini, berarti ada tambahan waktu lagi dengan asumsi bahwa tambahan waktu ini paling ngaret-ngaretnya lah gitu. Kalau yang tadi kan ini nggak ada buffernya nih. Ada lagi tools nantinya berikutnya adalah namanya resource optimization. Berarti kita mengoptimisasi karena keterbatasan resource. Ada metode namanya smoothing dan leveling. Contohnya seperti apa? Kalau resource leveling itu berarti kita menyesuaikan dengan resource yang ada. Nah, ini contohnya nih leveling. Jadi biasanya ini lagi. Kalau diasumsikan ini dikonversi ke dalam bentuk namanya tabel waktu ya, waktu berdasarkan resource. Ini bacanya begini, ini A, ini yang activity A ini ada 2,2, ini berarti menandakan ini durasinya. Dua berikutnya adalah jumlah activity-nya atau jumlah resource lah. Ini tadi durasi, waktu, ini jumlah. Ini jelasnya gimana? Kayak di sini. A, activity A, waktunya 2 hari. Dengan total activity-nya 2. B, waktunya 3 hari. Dengan activity itu juga 2 juga. C, total activity-nya adalah ada 5 dengan jumlah activity-nya ada 4. Kalau dikonversi seperti ini nih, berarti A itu ada 2 activity, C itu ada 4, B itu ada 2. Nah ini kalau ditambahin ke bawah, berarti dia kumulatif ya. Nah, berarti ini 2 ditambah activity 2 tambah 4, berarti ini ada 9. Ini 2 tambah 2 tambah 4 lagi 9, ini per hari ya. Ini ada 2 tambah 4, ini 6, ini 6, ini 6. Nah, leveling itu berarti kita kita diminta maksimal per hari ini, tadinya kan 9, 9, 6, 6, 6, diminta semua jadi 6 aja per harinya. Jadi mau ngomong ada apa? Nah tadi, ini istilahnya ada activity yang digeser. Jadi ini activity B. Anggap PDB tadi kan mulainya dari hari pertama sampai hari ke 2, ternyata dia digeser. Dia mulai di hari kedua sampai ke 5. Berarti ini kalau ini sekarang asumsi ini adalah activity-nya, ini activity-nya ada 2. Ini activity ada 2, ini ada 4 tadi. Ini kalau ditambahkan ini 2 ditambah 0 ditambah 4, berarti ini ada 6. Ini 2 ditambah 0 berarti 6. Nah ini
0 ditambah 2 ditambah 4 berarti 6. 2 tambah 4, 6. Ini 2 tambah 4, 6. Berarti sekarang dapat per harinya adalah 6 activity. Yang apa? Dengan cara activity B ini digeser. Tadinya mulai di hari pertama sampai ke hari ketiga, sekarang dimulai dari hari kedua sampai hari ke-5. Silakan jika ada pertanyaan. Ini sama, ini penjelasan juga. Ini contoh misalkan leveling dari diinginkan hari 8 jam. Ini contoh berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama ternyata aktivitas seperti ini aktivitinya A dan B kerja secara paralel, tapi ada aktivitas C ini nggak bisa kerja jika A dan B belum selesai, A atau B belum selesai. Nah, tadi activity A ini ada si Tom kerjanya 8 jam. Ada Su juga 8 jam. Ternyata Su juga ngerjakan di activity B. Berarti totalnya berarti si Tom ini 8 jam, si Su-nya 16 jam. Terus ini kan kasihan si Su-nya ini. Dia pasti lembur lagi 8 jam. Kapan dia istirahatnya kan? Berarti diminta maksimal hanya 8 jam aja per orang. Berarti otomatis ada activity yang digeser. Berarti di activity A ada 8 jam untuk Tom, 8 jam untuk Su. B-nya digeser, berarti si Su-nya kerja di hari kedua. Otomatis karena B digeser, dan C nggak bisa kerja kalau B belum selesai atau B belum selesai, berarti C-nya digeser. Jadi ada Su di hari kedua kerja 8 jam, dan ada activity C, di mana itu ada Tom lagi kerja 8 jam. Ada tools dan teknik berikutnya namanya what if scenario analysis. Adalah mengevaluasi skenario berdasarkan tadi nyari jika proyek ini dipercepat maka dampaknya apa ya? Itu namanya what if scenario analysis. Biasanya menggunakan simulasi. Ya, ini kita hanya perlu tahu aja nama adalah simulasi Monte Carlo analysis. Simulasi yang paling umum. Jadi kita dimasukkan inputannya apa semua, nanti dicari kita maunya outputnya apa sih, nanti dikalkulasi berdasarkan inputan tadi, ketemu nanti outputnya. Atau yang berikutnya adalah lead and lag, sama seperti yang metode saat kita men-sequence activity. Lead ini berarti activity yang duluan, bisa dipercepat. Lag itu berarti dia waktu tunggu. Tadi bilang ada nama develop schedule. Kita mendevelop schedule berarti kita mengkreasi atau mengengineering dari jadwal. Tujuannya buat apa? Tadi akan waktu pengerjaan pembuatan tower sampai tower itu selesai itu sampai instalasi BTS 4 bulan. Tapi ternyata manajemen minta dipercepat 3 bulan. Nah, itu berarti ada namanya istilahnya crashing. Crashing berarti waktu penyelesaiannya itu dipercepat, otomatis resource-nya jadi nambah, biayanya jadi nambah. Tadinya yang misalkan bikin towernya butuh 10 pekerja, ditambah jadi 20 pekerja, buat apa? Biar supaya kerjanya bisa lebih cepat selesai asumsinya. Tapi juga risikonya pasti akan tinggi, naik juga. Nah, karena dia nambah resource, berarti nambah biaya. Ini crashing itu berarti dia nambah biaya. Nah, sedangkan fast tracking itu beta membuat sesuatu kerjaan yang bisa dikerja paralel. Oh, tadi kan kita asumsinya misalkan selesai bikin tower baru mulai instalasi BTS. Sekarang dibikin paralel nih, bisa nggak sambil towernya dikerjain paralel ngerjain juga instalasi BTS-nya. Nah, ini namanya fast tracking. Makanya kalau crashing ini dia membutuhkan biaya tambahan. Kalau crashing ini dia nggak perlu nggak perlu nambah biaya, tidak nambah biaya. Tapi
Jadi waktunya dikerjakan di paralel. Tapi ya dua-duanya ini sama-sama mengandung resiko juga. Berikutnya tools and data berikutnya ya ini menggunakan software. Jadi softwarenya yang kita tadi pelajari menggunakan diagram itu sebenarnya bisa dikerjakan juga oleh software. Cuma kita juga mesti ngerti cara kerja software itu. Ini tapi kita lebih cepat bisa menggunakan project management system. Misalnya pakai project atau lain-lain. Nah tadi yang ditanya sebelumnya. Namanya ada Agile Release Planning. Kalau yang tadi kayak Scrum itu, ini kita ada metode berikutnya namanya Agile Release Planning. Jadi kalau yang metode sebelumnya kita critical path itu untuk yang di Rural Agile. Nah kalau ini namanya Agile Release Planning. Ini maksudnya apa? Nah ini activity itu dibagi per iterasi, per sprint kalau istilahnya kalau di Scrum itu. Nah nentuinnya dia per sprint dari mana itu dari rembukan antar Scrum team-nya, jadi dari product owner, si Scrum Master, dan juga development team bareng nih pas saat dia di planning awal. Ini ada project bikin web, total waktunya misalkan 3 bulan totalnya ya, totalnya misalnya atau total dari ini ya, dari yang diminta oleh si sponsor, tolong kerjakan ini 3 bulan. Nah kita ngeliat nih, 3 bulan ini kita bisa bikin nih dipecah-pecah nih per bulan, 1 bulan aja. Kenapa? Karena kayaknya bisa lah gitu. Nah ini pakai ini seperti pakai kayaknya, pakai ini namanya pakai analog lagi nih analog ini. Nanti ini dibikin per iterasi. Ini anggap ini berarti ini anggap iterasi pertama 0, 1, 2, 3, 4 per iterasi. Atau kalau di bahasa Scrum-nya per sprint. Nah, setiap iterasi ini kita harus bisa ada outputnya atau increment-nya namanya release misalkan. Jadi kalau kita bikin webnya itu di hari pertama kita bisa ada webnya udah jadi tapi baru versi beta ya, atau versi 1. Nah, di setiap iterasi ini ada pasti ngeplan lagi setiap iterasi. Kalau mau mulai iterasi baru kita ngeplan. Nanti di setiap iterasi ini muncul nih output berikutnya, berarti itu kan ini output versi 2, ini berarti output versi 3. Kenapa sih dibikin seperti ini? Karena kita menyesuaikan dengan keinginan dari customer. Jadi saat kita membuat di iterasi pertama, kita bikin rilis 1 ya, versi produknya versi 1, kita kan nanti istilahnya nanti ada di review meeting atau sprint review. Di situ kita presentasi nih ke customernya yang udah kita buat selama di iterasi pertama. Atau misalkan softwarenya versi 1.0, versi 1. Nanti mereka dapat inputan lagi nih. Oh ini kurang ini. Saya maunya gini. Oke, kita bikin di iterasi kedua. Di iterasi berikutnya. Pas di akhir sprint, review lagi. Dapat lagi inputan dari customer. Sampai waktu selesai itu, sampai ke versi 3, sampai si customernya itu puas. Nah, ini bedanya tadi. Ini nggak pakai ini ya. Jadi nggak pakai CPM tadi. Tapi dia menggunakan namanya Agile Release Planning. Nah, menentukan waktu rilisnya tadi itu berdasarkan rembukan, berdasarkan konsolidasi antar Agile timnya lah. Oke, selanjutnya outputnya nanti adalah schedule baseline dan juga project schedule.
Di sini ada bar chartnya, milestone-nya, dan Gantt chart. Nah, tadi ada outputnya yang kita bahas dengan diagram. Ini ada juga nih metode berikutnya namanya Gantt chart. Nah, Gantt chart itu seperti apa? Ini seperti ini contohnya. Jadi ini ada activity, sama kan? Ada activity, ada predecessor, ada durasi. Ini ada activity, mulai kita lihat activity A, sebelumnya adalah start, berarti dia mulai nih, mulai awal. B ada start, C ada start. Ada D nyata itu setelah A. Sorry, yang A ini berarti, mulai di awal dulu, A, start, berapa lama? 20, berarti sini 20. Berarti dari 1 sampai 20. B ini juga 20, C ini 10. Sekarang mulai D itu ternyata mulai setelah A, berarti setelah A. Ini berarti mulai D, sampai 15. Ada E, nah ini ada E setelah B dan C. B, C. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang paling lama. Jadi setelah B. Jadi di sini. Sebesar 10. Ada F setelah C dan B lagi. Pilih paling mana? Pilih paling lama. B. Ini 10. Sorry, 14. Ada G setelah B dan C juga. Kita pilih yang paling lama. Berarti setelah B, ya 4. Ada H setelah C, 11. Ada I setelah H dan G. H dan G. Pilih mana? Pilih pasti H, karena paling lama, yang paling lamanya H. Ini sekitar 18. J dapat setelah D dan E. D dan E. Pilih mana? Pilih D. Jadi mulai E sebesar 8. Selesai, finish. Berarti waktu selesainya adalah hari ke-42. Cuma bedanya kalau di Gantt chart ini kita bingung. Kita lihat yang kritisnya mana ya? Nah, makanya menggunakan lebih bagus lewat network diagram. Contohnya ini kode software. Output berikutnya adalah schedule data terkait dengan resource requirement dan lainnya, juga project calendar. Dan di sini ada change request tadi, seperti saya bilang, change request terjadi karena apa? Ya, tadi kita di plan-nya itu pengerjaan BTS itu butuh 4 bulan, ternyata diminta 3 bulan, otomatis ada tambahan biaya. Nah, tambahan biaya itu mesti di-approve dulu dari sponsor. Namanya butuh change request. Project management plan update, serta juga schedule management plan, dan juga pas baseline itu di-update. Tribute, assume loss, dan juga durasi, estimasi dari durasi. Oke, itu sudah kita mulai selesai dari planning, estimasi durasi, terus kita mendevelop schedule. Selanjutnya adalah kita memonitoring dan controlling. Apa? Kita mengontrol schedule. Ini asumsinya bahwa itu sudah planning nih. Itu mulai jalan kerjanya, mulai executing. Nah, selama proses executing ini pasti ada nama tahapan monitoring dan controlling. Di schedule itu kita mengkontrol schedule. Kita memastikan apa? Memastikan bahwa selama waktu pekerjaan ini sudah sesuai nih dengan yang sudah di-planningkan, sudah kita buat di sini. Nah, di sini ada proses menghitung, membandingkan dengan baseline. Nah, outputnya nanti adalah workflow information, CR, dan juga project document update. Inputnya kita butuh apa sih? Butuh project management plan, project dokumen, dan juga WBD dan WB, bagaimana aset,
WBD ini berarti workflow data tadi kita mencari inputan berdasarkan data yang ada di project selama project itu berjalan. Outputnya nanti adalah workflow information system, schedule forecast, juga CR lagi. Untuk tekniknya ini ada data analisis, critical path lagi, project management dan information system, schedule compression dan lain-lain. Ini mirip tadi seperti dengan DevOps schedule. Nah, di sini tadi ada namanya earn value analysis, ada iteration burn down chart, berarti kita membandingkan setiap hari yang sudah selesai atau sisa pekerjaan itu nggak berapa sih gitu. Makanya jadi asumsi, ini contoh misalkan pekerjaan totalnya butuh sampai 10 hari. Hari pertama pasti total semua pekerjaannya nih. Dan sering berjalannya waktu, pasti pekerjaan itu banyak yang selesai, berarti ini ngitung sisanya. Jadi kita memastikan bahwa sampai hari ke-10 ini sisanya adalah 0. Ini planningnya, ini forecast-nya atau telat. Nah ini ideal, ini aktualnya. Jadi mungkin 5 ternyata belum selesai segini, harusnya segini. Nah ini kita mesti lihat nih. Ini yang dianalisa nih. Kita membandingkan bahwa garis-garis ini itu harus mendekati garis yang ada di sini. Ini garis idealnya kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan planning. Ada performance review, kita mengilat trend analisis. Nah ini sebenarnya trend analisis juga nih. Variance analisis, nah ini kita membandingkan variance antara titik ini dengan titik ini. Nah, metode juga tadi dengan critical path method, probability distribution dan juga resource optimization. Terus berikutnya juga tentang menggunakan leak and lag, terus schedule compression. Nanti outputnya adalah informasi dari pekerjaan, information, schedule forecast, dan juga CR atau change request. Update terkait dengan project management plan dari schedule baseline, dan juga cost sampai performance baseline, dan juga project document update. Nah, itu terkait dengan develop schedule, control schedule. Nah, sekarang kita sedikit pelatihan terkait dengan kita menghitung waktu penyelesaian proyek, tapi berdasarkan peluang atau berdasarkan mengenai ketidakpastian waktu penyelesaian proyek. Ini ada rumusnya. Ini rumusnya menggunakan standar normal deviasi atau Z sama dengan D. D ini berarti waktu yang diinginkan terkait dengan proyek dikurang critical time-nya, waktu critical-nya dibagi namanya variance, total variance dari yang ada di titik critical path tersebut. Kita lihat contohnya. Tadi yang saya bilang kita menggunakan pakai PERT atau beta distribution. A ini berarti optimistic tambah 4 kali most likely tambah pessimistic dibagi 6. Dan hitung standar deviasinya berarti standar deviasinya berarti B dikurang A bagi 6. Pessimistic dikurang optimistic bagi 6. Mungkin refresh lagi teman-teman, mungkin dulu pernah belajar probabilitas stokastik atau ProfStok. Nah, ini ada namanya tabel normal distribution. Nah, ini sekarang dipakai lagi. Ini sekarang contoh ya. Ini ada waktu dari A sampai ada activity dari A sampai J dengan
predecessor aktifnya ini, kita diinginkan cari tahu nih, peluang kerjaan proyek itu jika diinginkan selesai sampai 50 hari itu berapa sih presentasi peluangnya. Nah ini, tahapan pertamanya kita hitung dulu estimasi waktunya, expected time-nya dengan menggunakan beta distribution. Jadi dihitung lagi dengan distribution, tadi ya pakai rumus. Ini berarti ini M, ini berarti pakai rumus 4 kali M kali P bagi 6. Terus kita ngukur standar deviasinya. Hitung ini berarti P dikurang O bagi 6. Dan variansnya berarti sama dengan standar deviasi kuadrat. Ini dapat, misalkan asumsi dapatnya segini berarti ya. Ini. Terus kita hitung. Masukin bikin network diagramnya, karena kita mesti cari tahu dulu nih. Sebenarnya waktu penyelesaian proyeknya secara idealnya berapa lama sih? Nah, kita bikin network diagramnya. Oh, dapat ini, misalkan hasilnya dapat ini, network diagramnya. Ternyata total penyelesaian proyeknya adalah 43 hari. Dan ketika KPI-nya adalah A, D, dan J. Sekarang kita hitung. Normalnya 43 hari. Nah, kalau peluangnya dia 50 hari, berapa lama sih? Nah, dengan ini rumus tadi. Jika kita menghitung waktu penyelesaian proyek 50 hari dengan total waktu yang dibutuhkan ternyata normalnya 43 hari, berapa peluangnya kita bisa melihat 10 hari ini selesai? Ya, ini berarti. D-nya berarti 50. Sorry, saya cari aja. Ini D, ini U-nya berarti 43. Nah ini sama dengan berarti transkripsinya kan berarti A, D, dan J. Kita ngelihat nih varians dari total dan ini berarti 4, 25, dan 4. Dari mana? Seperti ini. Dari ini. Ini. Kan activity A. Jadi activity saya hapus dulu. Nah, tadi interaksi fisiknya kan adalah A, D, dan J. Setelah kita hitungan, nah, variasinya adalah 4, 25, dan 4 lagi. Masukin rumus 50 kurang 43, 50, sorry. 50 kurang 43 dibagi, ini udah hitung, ini akar dari 4 tambah 25 tambah 4, 57, 45, dapat 1,22. Nah, 1,22 ini dikonversi dalam bentuk presentasi dari mana? Kita lihat lagi dari diagram, dari tabel distribusi normal tadi. Nah ini, tadi kan 1,22. Jadi kita lihat nih, ini ngambilnya dulu 1, jika tadi sama dengan 1,2 ditambah 0,02. Nah bacanya berarti 1,2 dulu yang dilihat. 1,2 mana? Ini. Terus atasnya 0,02, ini berarti 0 ya. Ini 0,00, 0,01, 0,02. Berarti ini. Kita lihat. Oh. Nah, dapat ini. Berarti sama dengan 0,8888. Atau sama dengan 88,8%. Seperti itu ya. Berarti peluang waktu penyelesaian proyek itu 50 hari adalah 0,88%. Sekarang dibalik nih soalnya nih. Kalau ternyata yang diinginkan adalah kalau
berapa lama sih waktu penyelesaian proyek kalau probabilitasnya 90%. Baik lagi, kalau 90% berarti masukin ke rumus tadi ya, yang lihat sama dengan mu bagi akar varians kuadrat. Jadi kalau kita sekarang kita suruh mencari D-nya, berarti D sama dengan mu tambah Z kali akar sama varian kuadrat. D-nya dapat ini kan waktu kuadratnya 53, Z-nya 5,745. Dari mana nih? Dari sini nih. Kita lihat lagi 90% itu kalau di diagram di tabel desimal itu berapa sih Z-nya? Balik lagi sini. Ini lihat-lihat berarti mesti lihat-lihat. Dan di desimal 95 itu berarti di antara ini. Ya. Kan ini kan 0,95. Berarti Z-nya di kita 1,66 sampai 0,5. Berarti asumsinya Z-nya ya, ini kita balik berarti ini nyarinya. Berarti Z-nya Z untuk 95% itu adalah 1,65 di sini. Ini maksudnya 1,645 sama. Berarti dikali 52,45 hari. Berarti asumsi bahwa waktu penyelesaian proyek itu dengan probabilitas 90% adalah 52,45 hari. Mangga ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mangga teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Silakan dikerjakan buat sekali belajar latihan-latihan terkait juga nanti untuk UTS biasanya soalnya kayak gini-gini nih. Kenapa sih? Karena memang seorang project manager kalau untuk perusahaan kerja di perusahaan besar ini ngomongnya ya gitu tentang develop waktu, develop schedule gitu. Walaupun secara realnya nanti yang kerja software ya, cuma kita tahu nih cara software itu bekerja seperti apa. Gitu. Oke, kalau sambil jalan nanti teman-teman juga jangan lupa dikerjakan kuisnya mulai hari ini sampai nanti malam. Terus juga ada tugas buat teman-teman untuk dikumpulkan di Kamis minggu depan. Teman-teman membuat activity list dari WBS yang udah teman-teman buat. Nanti dibikin network diagramnya dan juga penyelesaian proyeknya. Nah ini activity listnya ini berarti durasi waktunya yaitu asumsi teman-teman semua ya, bebas karena itu kan proyek teman-teman, pasti teman-teman tahu deh gimana berapa lama nih setiap activity itu waktu pengerjaannya. Contohnya ini saya contohkan seperti ini, ada contohnya saya contohkan kan saya contohkan ini. Tugas release. Sorry. Share screen. Ini contohnya. Ini ada tugas di project sebelumnya terkait dengan pembuatan palaparing. Ini activity-nya, data tulisnya dari semua didetailkan, dipilih dari awal sampai akhir. Bikin kodenya A, B1, D2. Terus diasumsikan nih, berarti A ini berarti mulai A1 berarti setelah A, B setelah A1. Ini berarti asumsi teman-teman semua nih.
Nah, setelah itu diagramnya dan ditambah activity duration. Activity duration dulu baru network diagram. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Ini dia. Contoh misalkan aktivitinya dari kode tadi, dari ini anggap dari P1 sampai 1. Ada preceding aktiviti sebelumnya, apa aja, teman-teman define, terus teman-teman asumsikan waktu penyelesaian for activity-nya. Nanti dari sini kalian bisa hitung nih, kira lama pengerjaan proyeknya berapa lama sih kalian bikin network diagramnya. Berdasarkan ini ya, yang tadi. Nanti dapat nih hitungannya, berarti nyata waktunya 33 hari, 32 minggu ini kalau ini asumsinya. Nah ini saya masukkan di LMS, tinggal di download aja teman-teman untuk contoh tugasnya. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya, nanti kalau ada masih yang belum bingung, bisa juga mungkin mau tanya langsung di grup atau di jawab saya, silakan. Oke.